Gak main-main, inilah emas baru untuk ekonomi RI. Pemerintah mencatat berdasarkan studi dari Google, Temasek, dan Bain & Co. menyatakan 41,9% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 mencapai 44 miliar US dollar, yang berarti tumbuh 11% dari tahun 2019 dan berkontribusi sebesar 9,5% terhadap PDB Indonesia. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Ekonomi digital adalah kekuatan ekonomi baru dan Indonesia harus mengembangkan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI merupakan emas baru yang diharapkan mampu mensinergikan berbagai situasi dan berbagai stakeholder di dalam kerjasama kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan para stakeholder lainnya. Masyarakat semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi, termasuk untuk tujuan ekonomi. Teknologi digital telah membuka kemungkinan kolaborasi yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka memperluas perdagangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses layanan publik. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat proses transformasi digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki total penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta atau 70,7%, dan sebagian besarnya merupakan generasi Z dan generasi milenial. Dari sisi pengguna, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan trafik internet yang mengalami peningkatan 20% di sepanjang tahun 2020. Sektor edutech yang menjadi pendatang baru juga tampil mengisi lanskap ekonomi digital Indonesia dan memiliki pengguna aktif yang tumbuh signifikan mencapai 200% di tahun lalu. Peningkatan pengguna aktif juga terjadi pada sektor health tech, di mana saat ini juga telah muncul gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar AS pada 2025. Dari besarnya potensi tersebut, pelaku usaha, ilmuwan, peneliti, pelajar, dan seluruh stakeholder pengembangan ekonomi digital diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan digitalisasi lebih luas. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan dalam transformasi digital Indonesia menuju visi Indonesia 2045 yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital. Untuk mewujudkan transformasi digital yang menjadi agenda penting Indonesia tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang diharapkan bisa mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan serta pengembangan teknologi digital. Erlangga berharap adanya peta jalan tersebut, maka pada 2024 akan terjadi penambahan pertumbuhan PDB sebesar 1% dan digitalisasi UMKM bisa mencapai 50%. Selain itu, 2,5 juta lapangan kerja baru bisa tercipta dan melatih 600.000 talenta digital baru setiap tahun. Hal ini diharapkan bisa menciptakan nilai-nilai tambah perekonomian terutama enabler teknologi seperti drone dan robot, mobil tanpa awak, 3D printing, artificial intelligence, big data analysis, cloud computing, dan teknologi lainnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki pun mengakui bahwa salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah melalui transformasi digital. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga menargetkan sebanyak 30 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat onboarding digital di akhir 2024. Berbagai tantangan dalam optimalisasi ekonomi digital dan AI harus diselesaikan, termasuk infrastruktur, SDM, literasi digital, regulasi yang harus menyesuaikan, dan iklim usaha yang lebih kondusif. Sukses Pertamina salurkan aftur ke berbagai negara di dunia. PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero terus memperluas ekspansi penjualan produknya di pasar internasional. Ini adalah salah satu bagian dari program utama perusahaan, yakni Go Expand, di mana Pertamina Patraniaga terus mengambil kesempatan untuk terus memasarkan produknya di pasar luar negeri. Salah satunya adalah aftur. PJS Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan bahwa kemitraan strategis bisnis aftur telah dilakukan sejak tahun 2014. Dan melalui skema kemitraan strategis tersebut, rencana total Pertamina Patraniaga telah melayani kebutuhan aftur di 128 lokasi di dunia yang tersebar di 47 negara. Kemitraan strategis yang kami jalankan adalah model Contracting Company Delivery Company yang dikenal dengan Chuncho Delco, di mana ini adalah skema best practice pada industri aviasi.
Setelah tahun 2014 melalui skema Concodelto, kami terus meningkatkan penyaluran aftur di luar negeri. Dengan total penyaluran aftur tertinggi mencapai lebih dari 700.000 kiloliter pada tahun 2019. Dilihat dari total volume, penyaluran aftur sejak tahun 2014 melalui kemitraan strategis ini pun tidak hanya terpusat di regional Asia Tenggara, namun hingga Eropa dan Timur Tengah. Di tahun 2020 tercatat, volume penyaluran tertinggi berada di Thailand yang mencapai 20% dari total penyaluran aftur di luar negeri. Disusul oleh Jepang mencapai lebih dari 14%. Untuk di Eropa dan Timur Tengah juga cukup tinggi, tepatnya di Belanda dan Arab Saudi, di mana penyaluran di kedua negara tersebut hampir mencapai 8% dari total penyaluran internasional. Dilihat dari sisi maskapai, tercatat juga bahwa layanan Concodelco Pertamina Patraniaga tidak hanya fokus kepada maskapai dalam negeri yang melayani rute penerbangan internasional. Tercatat pada tahun 2020 dari 5 maskapai dengan volume penyaluran aftur tertinggi. 2 di antaranya adalah maskapai yang berasal dari Filipina dan Jepang. Ini membuktikan bahwa jejak layanan aftur Pertamina telah diakui dan dapat bersaing dengan berbagai perusahaan di industri aviasi. Sejak pandemi terjadi penurunan penyaluran aftur yang signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan yang menurun dan terbatasnya jumlah penerbangan. Namun hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dan juga efektivitas layanan aftur di luar negeri. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan penyelarasan bisnis dengan Pertamina International Marketing and Distribution sebagai trading arm kami di luar negeri. Kami akan melakukan penyesuaian strategi dalam melakukan ekspansi bisnis aftur ke depan. Kedua adalah memperkuat sistem digitalisasi. Ini adalah upaya kami memperkuat mekanisme yang menunjang pelayanan penyaluran aftur. Kami harap ke depan bisnis aviasi akan kian membaik, dan kami bisa terus memperluas jaringan bisnis aftur internasional Pertamina. Di sisi lain, Indonesia usai sukses menggelar uji coba penggunaan bioaftur pada pesawat. Kini pemerintah mulai memperhitungkan potensi pendapatan. Hasilnya dari penjualan bahan bakar ranah energi ini, Indonesia bisa mendatangkan keuntungan hingga 1,1 triliun rupiah. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bioaftur sebagai bahan bakar campuran pada transportasi udara memiliki pangsa pasar yang besar. Tentunya ini diikuti dengan kebijakan pemerintah yang memberikan super diskon pajak bagi para operator transportasi udara yang menggunakan bioaftur sebagai bahan bakar kendaraan. Hal itu menjadi salah satu strategi yang didorong pemerintah untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan atau EBT demi pencapaian target bauran energi EBT 23% di tahun 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu melakukan substitusi energi primer dan final dengan teknologi existing.